Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, bukankah ini logika sederhana saja sebenarnya? Saya kasih contoh yang lain. Misalkan Anda seorang triliuner. Amin ya. Anda seorang pengusaha yang banyak uang. Dan Anda terkenal suka nolong orang, baik hati, dermawan. Suatu hari saya datang kepada Anda untuk meminta sesuatu. Saya ada kebutuhan dana. Begitu saya datang, saya bawa proposal, saya bilang kepada Anda, Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabatku, saya lagi butuh dana nih, sekian miliar. Kira-kira apa pertanyaan pertama Anda kepada saya? Betul kan? Anda pasti akan bertanya, buat apa mas? Ya, apa alasannya? Kenapa saya harus kasih uang ini? Berikan saya alasan kenapa saya harus mengeluarkan uang ini untuk Anda. Kira-kira begitu kan? Nah sekarang bagaimana caranya saya bisa meyakinkan Anda, saya bisa merayu Anda agar Anda mau nolong saya. Ini logikanya seperti itu Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. So berikan alasan yang kuat kepada Allah mengapa Allah layak menolong kita. Makanya guru saya dulu pernah berpesan, Son, ingat baik-baik, life is not about karir, but life is a mission. Hidup itu bukan karir, tapi hidup itu misi. Maksudnya apa mas? Apa bedanya karir sama misi? Karir itu sesuatu yang kita perjuangkan hanya untuk kepentingan diri kita saja. Nama baik kita, dompet kita, maksimal keluarga kita, itu standar ya. Itu zona karir. Tapi kalau misi adalah sesuatu yang kita perjuangkan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, apapun yang kita kerjakan saat ini, kawan-kawan sekalian, bisnis kita, pekerjaan kita, sesuatu yang ingin kita gapai, atau masalah yang sedang ingin kita selesaikan, niatkan untuk sesuatu yang lebih besar, agar Allah punya alasan untuk menolong kita. Temukan apa sih misi dalam hidup kita. Kalau kata Buya Hamka, satu pernyataan yang sangat populer, kalau hidup sekedar hidup, monyet juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita manusia beriman harus punya alasan yang lebih dari sekedar kerja, lebih dari sekedar hidup. Guru saya berpesan satu hal lagi, beliau bilang, Son, life is not about accumulation, but life is about contribution. Hidup itu bukan akumulasi, bukan sekedar ngumpulin, tapi hidup itu adalah kontribusi. Kalaupun kita harus mengumpulkan, ujung-ujungnya untuk kita berikan. So, apa nih kawan-kawan? Berikan alasan yang kuat kepada Allah. Mengapa Allah ini layak menolong kita? Kita kepengen pergi haji, misalkan, dilihat sumber daya kita, kok kayaknya nggak mungkin ya mas ya, nabung seumur hidup kayaknya nggak mungkin bisa sampai. Oke, minta sama Allah sambil meluaskan niat. Jangan sampai kita pergi haji, misal dengan niat hanya ingin mengangkat status sosial, supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban kita, ya, menggugurkan rukun Islam kita. Itu standar sekali. Ya, umroh juga sama. Apa? Temukan alasan yang kuat. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali saya umroh beberapa tahun yang lalu. Di antara niat saya adalah memang ketika itu saya kepingin banget bersujud di masjidnya Nabi. Lagi ada rasa kangen sama Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di tahun itu, tahun 2012, saya menulis e-book tentang Rasulullah Muhammad yang judulnya Belajar dari Nabi. Setiap kali mendengar nama Nabi itu saya kangen, nangis, tiba-tiba air mata menetes. Betapa rindu hati ini, ingin ke kotanya Nabi. Itu niat saya ketika saat itu, sampai akhirnya Allah kasih jalan dari rezeki yang tidak terduga, ya, saya bisa umroh bersama keluarga dan beberapa kali bolak-balik ke sana, bisa ke Masjidil Aqsa, ya, mengunjungi makam-makam para nabi di Jordan, di Mesir. Nah, ini berangkat dari niat kepingin kangen, rindu.
ya pengen beribadah di tempat-tempat yang Allah muliakan. Itu contoh saja. Apa judul tema kita, masalah kita yang dalam hal itu kita butuh ditolong sama Allah, kemudian hujamkan ke dalam hati. Kita akan latihan nanti di audio terakhir insya Allah.